Tiba di Hanoi, Vietnam, skuad Garuda malah dikerjai begini oleh tuan rumah Vietnam. Ini benar-benar gila. Tiket sold out, bak laga final Piala AFF. Supporter Vietnam rela antri dan begadang demi mendapatkan tiket laga Vietnam kontra Indonesia. Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh timnas Laos. Timnas Vietnam semakin yakin benamkan skuad Garuda. Tidak puas hasil imbang kontra Laos, ultimatum Erick Thohir jelang laga Vietnam kontra Indonesia besok malam. Media Vietnam viralkan hasil imbang timnas Indonesia kontra Laos. Sebut skuad Garuda bukan apa-apa jika tanpa pemain naturalisasi, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kegagalan timnas Indonesia meraih poin penuh saat menjamu Laos kemarin ternyata juga mendapatkan banyak perhatian dari berbagai media luar negeri. Salah satu media asal Vietnam yakni Soha juga turut menyoroti pertandingan yang berkesudahan dengan skor 3-3 tersebut. Media tersebut menyebut kegagalan timnas Indonesia memenangi laga saat menghadapi Laos membuat skuad asuhan Sintayong layak mendapatkan kritikan. Di sisi lain, hasil imbang 3-3 saat bertandang ke markas Indonesia di Stadion Manahan Solo membuat timnas Laos banyak mendapatkan pujian. Pujian tentunya juga disematkan kepada pelatih asal Korea Selatan, yakni Ha Hyuk Jun, yang mampu membawa perubahan besar bagi timnas Laos saat menghadapi Indonesia kemarin. Di sisi lain, kondisi kurang stabil yang dialami oleh timnas Indonesia saat ini dinilai mampu menguntungkan timnas Vietnam. Kondisi ini tentunya diprediksi akan menguntungkan timnas Vietnam yang memang dianggap sebagai tim terkuat di grup B nanti. Belum lagi timnas Indonesia yang hanya menurunkan skuad U22 dan bermain tandang sama lawan Vietnam, tentunya membuat anak asuh pelatih Kim Sang-sik akan mampu unggul saat berjumpa Indonesia. Bahkan yang lebih menyesalkan lagi saat sejumlah pengamat sepak bola Vietnam kompak menyebut timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja, tanpa diperkuat pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi. Hal senada diungkapkan pengamat sepak bola Vietnam yang lain, Tien Dung. Tien Dung mengatakan timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir efek kehadiran pemain naturalisasi. Ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, performa skuad Garuda otomatis menurun. Untuk sementara ini, timnas Indonesia bertengger di posisi teratas grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi 4 poin dari 2 partai. Skuad Garuda unggul 1 poin dari Vietnam di peringkat kedua yang baru bermain sekali. Pengamat sepak bola asal Jawa Timur, Gus Nul yakin mulai gemas dengan kebiasaan Sintayong yang suka melakukan eksperimen di timnas Indonesia. Kali ini kritikus sepak bola asal Malang yang sering memuji kinerja Sintayong terpaksa harus mengeluarkan kritikan pedas. Gus Nul yakin menuding kegagalan timnas Indonesia bermain imbang dengan timnas Laos dengan skor 3-3 akibat pelatih asal Korea Selatan itu terus mencoba-coba. Mantan pelatih PKT Bontang ini yakin Sintayong sudah tahu kualitas semua pemain muda timnas Indonesia. Menurut Gus Nul yakin kesalahan Sintayong adalah menempatkan Kakang Rudianto sebagai bek tengah di sisi kanan. Kekurangan pemain Persib itu, lanjut Gus Nul yakin, sering menghambat permainan saat memegang bola. Kesalahan berikutnya yang paling mencolok dari Kakang Rudianto adalah memberikan bola dengan laju tidak terukur. Peran Kakang yang tidak maksimal jelas Gus Nul yakin tampak timnas Indonesia seperti hanya memakai 2 bek tengah, yakni Muhammad Ferrari dan juga Kadek Arel. Piala AFF 2024 turnamen resmi antar negara yang mulai diakui FIFA, meski grade poinnya masih kecil. Jadi Sintayong harus mulai menghilangkan kebiasaan trial and error atau coba-coba. Kakang Rudianto jadi kelemahan pertahanan timnas Indonesia. Dia tidak punya kecepatan lari. Dia selalu kalah adu lari dengan pemain Laos yang cepat, sehingga Kakang sering terlambat menutup pertahanan, kata Gus Nul yakin. Tiket pertandingan timnas Vietnam kontra Indonesia di Stadion Viet Tri Phuto dalam ajang Piala AFF pada Minggu 15 Desember 2024 besok menjadi buruan supporter tim tuan rumah. Federasi Sepak Bola Vietnam membuka loket penjualan tiket pertandingan Vietnam di Piala AFF mulai hari Kamis 12 Desember kemarin. VFF menjual tiket mulai pukul 8.30 waktu setempat pada Kamis kemarin. Dikutip dari sejumlah media Vietnam, antusias supporter timnas Vietnam untuk membeli tiket pertandingan melawan Indonesia sangat besar. Bahkan supporter sudah rela antri di sekitar Stadion Viet Tri pada Rabu 11 Desember 2024 malam atau lebih dari 8 jam sebelum loket penjualan dibuka. Pagi harinya beberapa jam sebelum loket dibuka, antrian panjang terlihat. Suhu dingin yang mencapai 15 derajat Celcius
hingga hujan rintik tidak menyurutkan gairah supporter untuk membeli tiket Vietnam kontra Indonesia. Sejatinya VFF sudah menjual tiket laga kandang The Golden Star sejak tanggal 2 Desember lalu. Lantas pada tanggal 4 Desember 2024, VFF menyebut tiket sudah habis terjual. Namun setelah kemenangan besar atas timnas Laos, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2024 kemarin, VFF membuat pengumuman akan menjual tiket tambahan laga melawan Indonesia dan juga Myanmar secara langsung. Hal ini disambut masyarakat Puto, termasuk dari kota lainnya, untuk datang langsung mengantri pembelian tiket. Antusiasme besar supporter Vietnam jelang timnas Indonesia disebut tidak pernah terjadi sejak SEA Games 2021. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menghimbau para pemain timnas Garuda agar bermain lebih tenang saat menghadapi Vietnam pada Minggu malam besok. Erick Thohir optimistis pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menganalisis kelebihan dan juga kekurangan tim Merah Putih untuk merancang strategi yang tepat melawan tim tuan rumah. Meskipun mengakui bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi tantangan berat, Erick Thohir percaya tim Garuda mampu menunjukkan performa terbaik mereka. Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, termasuk mereka yang berkarir di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk memperkuat tim Merah Putih. Meskipun begitu, Menteri BUMN itu tidak memasang target tinggi ketika berhadapan dengan tuan rumah Vietnam. Apalagi salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, harus absen karena mendapatkan kartu merah saat berhadapan dengan Laos pada Kamis lalu. Saya harap timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik dan juga lebih tenang. Maklum pemain muda. Saya yakin jumlah pemain kami cukup, karena kami sudah bangun tim kelompok umur, dan kami sudah bangun di Liga 1 U22, harus bermain 45 menit, dan ada beberapa pemain yang belum dipanggil. Jadi kembali saya apresiasi perjuangan pemain. Lawan Vietnam karena dia full tim. Untuk bisa seri, itu sudah luar biasa. Tetapi lawan Filipina, targetnya seri atau menang, kata Erick Thohir. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat memberikan komentarnya usai skuad Garuda ditahan imbang oleh timnas Laos. Erick Thohir mengakui kalau hasil imbang 3-3 kemarin di luar harapan, mengingat timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Bahkan skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari ribuan supporter yang memenuhi tribun Stadion Manahan Solo. Saat ini skuad Garuda telah tiba di Hanoi, Vietnam, guna bersiap menjalani laga krusial kontra timnas Vietnam pada Minggu besok. Media Belanda mengabarkan ada potensi satu pemain keturunan yang akan menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia, yakni Jordi Brahman. Sebagaimana diketahui, Jordi Brahman merupakan pemain yang kini berkarir di Indonesia bersama Madura United. Ex-pemain Feyenoord itu mengungkapkan sudah dikontrak PSSI, dan ia berharap bisa bergabung ke skuad Garuda pada bulan Maret 2025 mendatang. Menurut laporan salah satu media Belanda, Jordi Brahman juga sudah memiliki beberapa surat yang diperlukan untuk mengurus proses naturalisasi. Saya berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret. Itu akan sangat menyenangkan. Saya sangat berharap bisa menambah kualitas yang saya miliki ke dalam tim, karena saya sangat yakin bisa menjadi bagian tim yang bagus. Saya juga benar-benar merasa orang Indonesia, kata Jordi Brahman. Sebagai informasi, Brahman merupakan jebolan Feyenoord. Ia pernah bermain untuk FC Luzern dan juga ADO Den Haag. Dirinya bersyarat jika dinaturalisasi menurut aturan FIFA, karena neneknya memang berasal dari Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.